Nah, kemudian kita lanjut ke hukum. Kenapa hukum sering dikaitkan dengan filsafat? Karena dalam mempelajari proses hukum itu ada suatu kekeliruan jika hukum itu dilihat secara dogmatik. Secara tekstual memang hukum itu sifatnya dogmatik karena hukum dilahirkan oleh penguasa politik, kemudian berupa suatu teks yang akhirnya dalam praktek hukumnya kita berpacu pada tekstual tersebut. Namun sejatinya untuk mempelajari hukum itu tidak sekedar dogmatik belaka. Oleh karena itu penting untuk mahasiswa atau siapapun yang bergelut dalam ranah hukum itu mempelajari filsafatnya dan dikaitkan dengan hukum. Tidak sekedar dogmatik atau tidak sekedar dengan tekstual hukum itu. Karena di balik dogmatik tersebut, di balik tekstual, ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan dalam hukum. Seperti nilai-nilai keadilan, kemudian nilai-nilai kebermanfaatan, dan banyak nilai lainnya yang akhirnya memunculkan satu kepastian. Dan itu tidak ada dalam tekstual ataupun tidak ada dalam tekstual. Itu perlu rasionalitas dan butuh pemikiran yang progresif, yang jauh ke depan. Nah, kemudian lanjut ke karakteristik filsafat hukumnya. Filsafat memiliki beberapa karakter karena filsafat itu merupakan suatu asal mula dari segala keilmuan, yang pada akhirnya semua keilmuan itu bisa dikaitkan dengan filsafat atau berkesinambungan. Nah, di sini salah satu karakteristik yang pertama yaitu bahwa filsafat hukum itu bersifat universal atau menyeluruh. Kenapa bersifat universal? Dijelaskan tadi bahwa filsafat itu merupakan satu pandangan yang sangat luas gitu. Jadi dalam memandang hukum, filsafat hukum, kita tidak bisa melihat dalam satu sudut pandang. Diperlukan pandangan-pandangan yang lain. Karena kita ketahui bahwa filsafat itu kan secara bahasa adalah cinta kebijaksanaan, mencintai kebijaksanaan. Nah, diharapkan orang yang mempelajari filsafat hukum mempunyai kebijaksanaan dalam praktek hukumnya, sehingga dapat sampai kepada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai yang lebih hakikatnya itu sampai kepada nilai tersebut, tidak terpaku pada tekstual. Seperti itu. Kemudian karakter yang kedua, filsafat hukum itu bersifat refleksi hukum. Itu yang kedua. Jadi ketika kita berfilsafat, kemudian kita harus merefleksikannya, kita harus berkontemplasi dengan filsafat tersebut, dengan hukum tersebut, melalui perenungan yang dalam, sehingga sampai ke dimensi nilai dari suatu hukum tersebut, sampai kepada kita itu mengetahui hukum itu bagaimana seharusnya bekerja, bukan hanya apa itu hukum, kemudian secara tekstual seperti apa, tapi kita mengetahui harusnya hukum itu bekerja ke arah mana dan harusnya seperti apa. Jadi hukum yang seharusnya. Itu karakteristik yang kedua.
Kemudian karakter filsafat hukum itu bersifat perennial atau bersifat abadi. Kita ketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan filsafat seperti apa itu hukum, apa itu keadilan, kemudian kenapa kita harus bersikap adil, kemudian kenapa kita harus mematuhi hukum, itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu sudah ada dan sekarang juga masih ada, dan mudah-mudahan nanti pun pertanyaan ini tetap ada. Maka dari itu